Shalom untuk kita semua. Adalah suatu hal yang satu waktu yang berbahagia untuk bisa bertemu lagi bersama dengan saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7. Dan firman Tuhan kita pada saat ini adalah judul besarnya, yaitu membagikan firman. Itu sebabnya mungkin di dalam kehidupan kita satu hari ini sudah mengalami kesaksian-kesaksian yang mungkin kita bisa bagikan kepada orang lain dan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi dalam waktu yang seperti ini, ya mungkin suasana yang masih belum kondusif tentang pandemi corona, kiranya Tuhan segera memulihkan sehingga kita pun akan bisa bersama-sama kembali untuk bisa mempelajari atau mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat kita bersama-sama. Dan sebelum kita mempelajari firman Tuhan yang berjudul membagikan firman, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk meminta Roh Kudus dalam doa kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membungkus kami dan mengurapi kami sebagai anak-anak-Mu untuk bisa lebih mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam pelajaran renungan pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan beserta bersama dengan kami ya Tuhan, dan buatlah kami mengerti apa yang kami pelajari saat ini. Terima kasih ya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, sebagaimana yang tadi saya sudah katakan, bahwa pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7. Tidak terasa bahwa sudah lama sekali kita tidak berjumpa, dan saatnya kita akan berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam pelajaran yang ke-7, sebagaimana yang kita sudah lihat, bahwa pelajaran kita berjudul membagikan firman untuk satu minggu ke depan. Dan ayat intinya terdapat di dalam buku Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini: demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dalam membagikan firman Tuhan, dalam kita mempelajari firman Tuhan, maka firman yang kita sudah pelajari, yang sudah kita telan, itu tidak boleh berlalu begitu saja atau berlalu dengan sia-sia, atau di sini dikatakan seperti kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dalam pelajaran kali ini kita melihat ada dua sisi ada dua sisi pelajaran yang harus kita pelajari. Bahwa yang pertama memang orang yang mempunyai Alkitab yang sudah mempelajarinya, dan yang kedua orang yang tidak mempunyai Alkitab dan tidak mau berusaha untuk mempelajarinya. Nah, dikatakan di sini ketika kita bersaksi, kita berbicara tentang Kristus Yesus. Tetapi apakah yang akan kita ketahui tentang Yesus tanpa Alkitab? Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai Alkitab, kita tidak mempunyai pegangan atau tidak mempunyai buku satu firman yang mengarahkan pemikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan atau kepada nasihat-nasihat Allah, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, atau tidak akan pernah tahu apa yang sudah dilakukan Yesus selama pelayanannya di dunia, sehingga apa yang kita bisa contoh di dalamnya tidak ada yang bisa, karena kita sendiri tidak memiliki. Nah, sebenarnya seberapa banyakkah kita sudah mengetahui tentang kebaikan Tuhan, tentang pelayanan yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini, tentang mujizat-mujizat Tuhan, atau tentang kebangkitan, bahkan kembalinya Tuhan di dunia ini kembali menuju kepada surga. Seberapa jauh kita sudah mengetahui hal yang seperti ini? Apakah hanya sekedar pada waktu kita mendengar saja, ataukah hanya sekedar kita mendengar-dengar cerita, ya? Kita tidak cukup hanya sampai situ. Kita perlu sekali untuk memiliki apa yang sudah menjadi yang seharusnya dimiliki oleh umat Kristiani. Dan yang kedua, kalau kita mempelajari tentang orang yang memiliki Alkitab tetapi tidak mau mempelajarinya, ini salah juga. Kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Nah,
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempunyai Alkitab, ada baiknya kita harus mempelajari. Jangan kita menyia-nyiakan. Ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan firman Tuhan tetapi tidak punya duit. Atau memang tidak dibolehkan oleh negaranya, atau tidak dibolehkan oleh keluarganya dalam ingin mempelajari firman Tuhan lebih dalam. Sekarang bagaimana dengan saudara yang sudah mempunyai Alkitab, kemudian saudara taruh di lemari, tidak dibuka-buka, atau beli baru, atau misalnya sudah dibaptis tetapi tidak pernah dibuka-buka sampai berdebu, itu salah juga. Nah, dan bagaimana dengan orang yang memiliki Alkitab? Mari kita melihatnya. Meskipun para pemuka agama mempelajari firman Allah, banyak yang melewatkan pekabaran utamanya. Tuh, banyak ya. Jadi kita juga tidak bisa menyangkal hal ini, karena memang orang yang mempunyai Alkitab pun tergoda untuk tidak bisa selaras dengan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-firman yang Tuhan sudah katakan. Artinya kalau misalnya kita bisa istilahkan sebagai salah tafsir ya. Mereka mungkin salah menafsirkan apa yang Tuhan mau untuk ditafsirkan sebagai manusia, tetapi dia membelokkan itu semua. Dan dikatakan juga kata Yesus, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dan kitab-kitab suci itu seharusnya memberi kesaksian tentang aku. Dan pelajaran yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mempelajari firman Allah, tujuan utama kita bukanlah mencari ketenaran, bukanlah mencari hal-hal yang menjadi sebuah pengetahuan kita, hanya sekedar menambah pengetahuan, tidak hanya seperti itu, tetapi untuk mengungkapkan Yesus di dalam setiap segi dari kebenaran yang kita bagikan. Kita jadi semuanya apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan, kita berfokus kepada pemikiran bahwa memang kita ingin sekali untuk orang mengetahui kebenaran apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya firman Tuhan itu banyak sekali berbicara tentang lambang-lambang ya. Nah, kalau misalnya kita ingat bagaimana sih kalau misalnya kita ingat di dalam kitab Wahyu banyak sekali lambang-lambang dan simbolis-simbolis. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sebetulnya fungsi daripada lambang-lambang tersebut? Apakah ada hal, kenapa Tuhan nggak langsung aja gitu berbicara, atau nggak langsung aja membicarakan hal yang menjadi pokok utamanya? Kenapa harus diistilahkan ataupun dilambang-lambangkan, atau misalnya digunakan ilustrasi? Begini saudaraku, kalau misalnya kita lihat di dalam segi pertanian. Nah, seorang petani tidak akan bisa pintar mengajari seorang nelayan dalam bertani. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Nah, kenapa Tuhan memberikan simbol-simbol ataupun lambang-lambang di dalam firman Allah? Ya, kenapa? Karena memang sebagaimana apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang di surga. Itu sebabnya Tuhan memberikan semua ajaran-ajarannya itu tentang surga, semuanya itu penuh dengan lambang-lambang. Kalau misalnya kita melihat ada banyak lambang yang kita bisa ketahui ya. Salah satunya seperti api dan palu, yaitu firman Tuhan dilambangkan sebagai api dan palu. Kenapa? Di dalam kitab Yeremia mengatakan bahwa memang firman Tuhan itu seperti api dan palu. Kenapa? Kalau misalnya palu itu kalau misalnya diketok, kalau misalnya palu dan paku itu akan memecahkan ataupun akan menembus daripada kayu yang menjadi objek pukulannya itu. Nah, itu sebabnya firman Tuhan dilambangkan sebagai palu dan paku, karena itu dapat menembus hati kita yang keras, hati kita yang bebal, yang sudah mendengarkan firman Tuhan berkali-kali tetapi tidak mau untuk melaksanakan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, begitu pula juga dengan api. Nah, kenapa firman Tuhan dilambangkan sebagai api? Karena itu akan menghabisi sampah-sampah keegoisan kita, dikatakan. Itu akan menghabisi yang namanya keserakahan kita, hawa nafsu, dan kita sebagai manusia yang berpusat kepada diri kita sendiri. Nah, itulah firman Tuhan. Nah, ada juga yang lainnya, contohnya misalnya seperti benih ya. Kenapa firman Tuhan dilambangkan sebagai benih? Dikatakan seperti ini, karena memang benih itu karakteristik utamanya adalah membawa sebuah kehidupan. Satu benih akan menghasilkan satu hutan ya. Dan itu akan menghasilkan
banyak sekali tentang kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Alkitab, ketika kita merefleksikannya dalam satu ayat saja, itu akan, misalnya kita sudah merefleksikan, kemudian kita mengingat-ingat, kemudian kita selalu ingin sekali menuruti apa yang ada di satu ayat yang kita sudah pelajari, maka hidup kita itu akan diubahkan sedari hari ke hari. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk mempelajari firman Tuhan, misalnya ya, satu pasal aja gitu ya, kita banyak-banyak, tetapi satu pun tidak ada yang nyantol di kepala kita, itu sama aja bohong. Nah, mendingan kita mempelajari satu ayat, kita tafsirkan dalam kehidupan kita, dari hari ke hari, hidup kita akan diubahkan. Tidak berlalu begitu saja seperti ayat inti yang tadi sudah kita lihat. Nah, Yesus juga menyamakan firman Tuhan itu sebagai roti yang bergizi. Ya, kalau misalnya kita lihat di Injil, di dalam kitab Injil, memang karena firman Allah memuaskan rasa lapar jiwa dan memelihara kerinduan batin kita. Itu sebabnya firman Allah selalu berpusat kepada roti kehidupan. Kalau misalnya kita lihat juga ada di dalam Alkitab, kamu hidup bukan daripada roti saja, melainkan daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Nah, itu mengartikan bahwa memang firman Tuhan itu memberi sebuah jaminan kehidupan, dan kita akan dipuaskan. Hidup kita tidak akan goyah, tidak akan merasakan yang namanya kelaparan batin, ya. Kita akan terpuaskan di dalamnya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan juga berbicara mengenai kekreatifan. Ya, bagaimana firman Tuhan itu sebagai hal yang kreatif? Iya, karena firman Tuhan itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau misalnya kita lihat sebagai manusia bisa menciptakan segala sesuatu yang ada menjadi ada. Tidak pernah manusia menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang unik dan yang dikatakan bahwa kuasa kreatif dalam firman Tuhan. Nah, dikatakan juga memang kata-kata manusia itu dapat berbicara tentang apa yang ada, tetapi firman Allah berbicara tentang yang tidak ada. Nah, firman yang dapat didengar keluar dari mulutnya memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang diberitahukan. Jadilah air, jadilah bumi, jadilah lautan, jadilah tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kalau misalnya manusia, spesial sekali, dia diciptakan dengan bentuk rupa Allah, dilerai-lerai, maksud saya seperti coel-coel gitu ya, dengan tanah liat, dengan hal-hal yang penuh dengan kecintaan, diciptakan oleh Tuhan, yaitu manusia. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan firmankan supaya dia menginginkan untuk sesuatu itu ada, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dia hadir ketika kita membaca Alkitab atau membagikannya kepada orang lain. Begini, kalau misalnya kita, kenapa firman Tuhan dikatakan sebagai kuasa yang kreatif? Karena pada waktu kita membagikan firman Tuhan, boleh jadi kita berpikir bahwa mungkin hanya sekedar saja dan orang itu hanya menerima oleh karena menghormati kita. Tetapi kita tidak akan pernah tahu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang yang sudah kita beritahu. Apakah Roh Kudus itu bekerja dengan cepat ataupun memang membutuhkan proses, sehingga itu akan menjadi lambat. Dan kalau misalnya Tuhan berkehendak ataupun memang Tuhan mengkehendaki untuk keselamatan semua manusia, tetapi kalau misalnya orang itu mengeraskan hatinya, maka orang itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi jika orang itu mengiyakan apa yang Tuhan sudah katakan dan lama-lama memiliki pemikiran bahwa saya membutuhkan firman Tuhan dan ujung-ujungnya mencari Tuhan, maka disitulah letak daripada kuasa kreatif firman Allah. Di dalam satu buku, yaitu Ellen G. White yang berjudul Seri Membimbing Keluarga, dikatakan setiap perintah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan yang diterima di dalam jiwa, membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa itu mengubah sifat dan menciptakan kembali jiwa itu di dalam citra Allah. Kebanyakan manusia yang sudah melakukan dosa, sudah selalu menyakiti hati Tuhan, berpikir bahwa memang dirinya tidak akan pernah bisa bertobat. Tetapi firman Tuhan, kalau misalnya kita teliti lebih dalam, maka segala dosa apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, semerah apapun, akan diputihkan seperti salju, ya, akan
semerah kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena memang firman Tuhan, ataupun ketika kita menerima apa yang Tuhan sudah katakan dan kita bertobat, kita tinggal di dalam Tuhan, maka sebesar apapun dosa kita itu akan diampuni, dan Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban besar di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mempelajari firman Allah, maka ada manfaat yang begitu luar biasa, yang besar, yang akan kita terima sebagai ciptaan Tuhan. Di dalam buku 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan juga memang ada banyak hal ketika kita mempelajari firman Tuhan. Tapi Rasul Paulus pada saat itu memberitahu kepada kita bahwa memang melalui janji-janji kitab suci kita akan menjadi bagian daripada kodrati ilahi. Ya, sebenarnya apa sih manfaat daripada mempelajari firman Tuhan? Apa aja manfaat-manfaatnya? Yang pertama misalnya menyelamatkan jiwa kita. Kemudian ada juga akan membangun kita, membangun semangat yang lebih baru. Kemudian Tuhan juga akan menganugerahkan kepada kita semua dengan bagian kita yang sudah ditentukan untuk menjadi seorang yang selamat, ya, yang telah dikuduskannya. Alkitab juga memiliki tujuan penebusan. Nah, melihat Yesus di dalam semua kitab suci, maka kita sebagai manusia itu akan diubahkan, akan sepenuhnya memiliki kebahagiaan di dalamnya ketika kita mempelajari firman Tuhan. Nah, dijelaskan juga bahwa rencana Allah untuk umat manusia itu adalah untuk menyelamatkan. Itu menegur-negur dosa-dosa kita, mengoreksi pemikiran kita yang salah, kemudian juga mengajarkan kita tentang kebenaran, menuntut kita daripada kebohongan, karena keberosan kita sendiri menjadi keindahan sebuah kebenaran. Banyak sekali manfaat-manfaat yang perlu kita ingat pada waktu kita mempelajari firman Tuhan. Dan untuk berikutnya, pada waktu kita sudah mempelajari firman Tuhan, kita mencoba untuk mempraktikkan dan menerapkan firman Tuhan atau firman Allah. Nah, pertanyaannya bagi kita, mengapa kita perlu menerapkan firman Allah? Nah, kalau misalnya kita melihat lebih dalam bahwa memang Dia telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi umat manusia, ya, untuk menjalani kehidupan yang rohani, yang saleh, bukan menjalani kehidupan sesuai dengan kemauan dan kehendak diri sendiri. Tidak bisa seperti itu, ya. Dan juga kalau misalnya kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, kemudian di Filipi 4 ayat 13 dan 19, memang janji-janji Allah itu mempengaruhi sekali di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan beroleh persekutuan dengan Allah, kemudian Allah juga akan menyucikan kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi jangan kita ulang-ulangi kembali. Kemudian ada juga Tuhan akan melakukan segala perkara yang dapat dibuatnya perkara-perkara kita yang berat, yang sanggup Tuhan selesaikan. Kemudian Tuhan juga memenuhi segala keperluan kita, ya. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang memberikan sebuah janji yang manis. Tetapi tidak hanya sampai di situ, tidak hanya menjadi sebuah janji-janji saja. Kita tidak akan menerima mentah-mentah janji itu kalau misalnya kita tidak berada di dalam Tuhan, tidak mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan, tidak mengikuti aturan-aturannya, maka semua janji-janjinya itu akan menjadi sebuah kebalikan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan seperti ini, ada begitu banyak janji Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita di dalam Alkitab yang tercatat. Dan ketika dengan iman kita mengklaim janji-janji firman Allah dan mempercayainya karena Kristus telah berjanji, maka berkat-berkat dan janji-janji Allah itu akan sepenuhnya menjadi milik kita. Amin, saudaraku, sepenuhnya menjadi milik kita. Tetapi ada hal yang perlu kita lakukan, seperti itu. Dan itu sebabnya pada waktu kita sudah mempelajari firman Allah, kemudian kita mencoba untuk mempraktekkan, dan ada satu hal lagi, tidak cukup sampai di situ, tetapi kita bisa membagikan firman Allah kepada orang yang masih belum tahu. Inilah yang disebut dengan bersaksi kepada orang lain, ya. Maka dikatakan juga memang membagikan firman Allah adalah sebuah hal yang pasti ketika kita sudah hidup bersamanya, ya. Bagaimana tidak? Karena seperti ini, ya. Karena seperti kalau misalnya kita sudah datang kepada Kristus, maka begitu cepat sekali kerinduan kita untuk bisa membagikan. Bagaimana tidak? Karena kita sudah dipuaskan, karena kita sudah dikenyangkan. Nah,
bagaimana kita mau pelit-pelit sama orang kalau kita sendiri udah kenyang? Ya daripada makanan kita basi, mendingan kita bagikan sama orang lain. Itulah misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita juga sudah merasakan kebenaran Allah, sudah mencintai dan sudah selalu menikmati apa yang sudah menjadi berkat-berkat Tuhan, maka pemikiran kita juga pasti akan ada kerinduan besar untuk membagikan kepada orang lain, ya. Mari kita membaca di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Di sini Paulus menulis seperti ini, ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya, Rasul Paulus pada saat itu merasakan satu beban ketika dia tidak membagikan firman itu. Dia tidak membagikan berita kebaikan Allah yang sudah dia terima. Rasul Paulus merasakan satu hal yang berat sekali kalau dia tidak terima. Ini juga akan terjadi kepada saya dan saudara ketika kita sudah menikmati apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, dan kita sudah menikmati perjalanan kehidupan kita di dalam firman Tuhan, maka kita pun akan juga ingin membagikan apa yang sudah kita rasakan kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan merasakan yang namanya berkat yang indah bersama Tuhan. Itulah pelajaran kita mengenai membagikan firman Allah. Satu ingin saya bagikan kepada kita semua, ketika Allah mempersiapkan tanah hati kita, kita akan memiliki kesempatan untuk menabur benih Injil. Kiranya ini dapat menguatkan iman kerohanian kita, dan kita pun selalu dapat ingin membagikan firman Tuhan dengan semangat, dengan penuh kasih, sesuai kemauan Tuhan, maka ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.